Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Dinasti Poultry Shop. Seperti biasa, channel edukasi dan informasi tentang dunia peternakan, khususnya peternakan layar. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membicarakan masalah DOC. Jadi penanganan DOC setelah datang, itu yang pas itu seharusnya gimana? Karena seperti kita ketahui kualitas DOC itu juga tidak stabil ya, artinya kadang-kadang ada istilah indukan muda sehingga DOC-nya agak bobotnya kurang, atau bahkan induk tua bobotnya over, atau bahkan keseragamannya, uniformnya kurang bagus. Jadi banyak masalah-masalah di DOC, atau bahkan proses dari breeding penetasan sampai di kandang peternak itu karena mengalami proses perjalanan yang panjang, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi peternak dalam memelihara atau membesarkan DOC tersebut. Jadi DOC itu sangat kompleks, belum nanti di growernya. Tapi ini kita membahas sedikit tentang DOC, apa yang harus kita lakukan atau kita berikan di saat DOC datang, dan penanganannya gimana itu secara maksimal sehingga akan menghasilkan DOC atau grower itu sesuai dengan standar atau yang kita inginkan. Untuk lebih jelasnya monggo kita simak sedikit video pas kita kunjungan untuk mengontrol DOC. Monggo silakan. Assalamualaikum, ini kunjungan DOC Lokman. Umur 4 hari berarti Mas ya? Berarti kile pancene napa? Vaksin kile. Dereng Wak, dereng lebet. Niki kan diwingi kula sajane senesking dinasti niki. Nggih, biasane program hari kepiro jenengan? 4 biasanipun, tapi niki kula kabaran rada kita wis diolor dhisik Mas, ngoten. Ndak apa-apa, Kula kabari diundur sampai umur seminggu, ndak apa-apa. nggih. Terus mriko toleransi 10 hari, 7 hari, 10 hari bisa Mas. Nggih, Pak. Ayame. Pase 7 hari mawon, 10 hari mengko kecedekan karo Nggih. gumburune engko malah. Nggih. Ini pun kula kabari. Nggih, memang lek kondisi penempatan vaksin itu nggih program program normal Mas. Nggih, nggih, nggih. Program normal, tapi lek program misalnya ada kasus ya dotak-atik. Nggih, nggih. Dotak-atik kok respone PTE ben maksimal. Nggih, nggih. Kira orang ngono ya. Rada nyise-nyise ya. Lek mangane piye mangane Mas? Kula pinter kok anu to, malah napa? Banter. Turu niku lho. Soalnya terus vitaminnya napa kekentelan, terus kayak mangane malah akeh ngobrolin ngoten lho Mas kula. Oh, Napa tesik dereng pengenalan kan ten cipta niki 3 hari niki dadi cike niku lho. Kan 3 hari niku soalnya. mengko lek cikton iki sekirane PTE wis rada anu, cikton iki didindekne ae. Oh, ngoten. Karena cikton itu kan anu asam amino to Mas. Nggih, nggih. Asam amino terlalu sering nggih kan butuh nafsu makan nggih, mangane ndak pate akeh, sudah terpenuhi proteinnya akhirnya. Nggih, nggih, nggih. Jadi dikurangi ngoten Iya. napa dihilangkan. Mulai benjing napa dihilangkan. Anu antibiotik wis mlebu nggih Mas. Antibiotiknya mboten wonten dereng niki. Sing wonten apa jenengan? Kula napa kolikol niku napa Sing anu ya, pernafasan Mas. nafasan nggih. Heeh. Kita lek jadwale anu niku tanggal pinten ngoten. Mriko dereng mboten tek. Mboten napa, sebelumnya sampean masukkan kok lek pas ada vaksin dindekne dilanjutine ora apa-apa. Oh, Ini lho Mas, kan enek sing nika jlembret anu niku. Teng anune. Sing siripe ngapusen teng kotoran. Oh, ireng-ireng niku. Nah, ngoten niku perlu antibiotik. Napa Pak antibiotik Pak? Antibiotike cobi sing napa Pak? Kolikol niku wonten, terus napa Doxerin Plus wonten. Doxerin Plus ya Mas. Doxerin Plus nggih. Anune pinten Pak ngoten niku dosis? Cobi mengke kloting nih. Nggih. Oke, nek kematiannya total berapa? 12 niki saja. 12 nggih. Oke lho. Oke,
itu tadi sedikit kunjungan kita, video kunjungan kita ke peternak, salah satu peternak kita. Jadi begini, perjalanan DOC dari mulai breeding, yaitu penetasan sampai di kandang peternak, itu prosesnya panjang. Breeding, setelah terjadi penetasan itu diadakan penyeleksian, setelah itu dimasukkan ke box, dikirim. Nah, pengiriman itu pun biasanya tidak langsung ke peternak, biasanya akan berhenti di tingkat PS atau pengepul, baru didistribusikan di peternak. Itu juga memakan proses yang lumayan panjang, bahkan bisa 24 jam atau bahkan lebih. Sebenarnya secara teori semakin cepat nyampe ke peternakan, ke kandangnya peternak itu semakin bagus. Mengingat hal itu, apa yang perlu dilakukan peternak? Pertama, kita harus tahu DOC itu kita ambil dari jarak yang jauh atau tidak. Kan ada penetasan, misalnya kita berada di wilayah Blitar, mungkin cuma penetasannya di daerah Malang, atau mungkin bahkan diambilkan dari wilayah Jawa Barat atau Jawa Tengah, itu tingkat stresnya akan lebih tinggi. Maka yang perlu kita lakukan pertama, kita kasih sorbitol ya, sorbitol atau gula. Nah, sekarang itu dulu ternak-ternak tempo dulu itu biasanya dikasih larutan gula. Itu juga bagus karena larutan gula itu terurai cepat sehingga akan membentuk energi sehingga DOC akan lebih sehat. Tapi sekarang sorbitol itu sudah banyak beredar baik berupa jar ataupun serbuk. Itu pertama. Atau kalau perlu kita kasih vitamin elektrolit atau vitamin C, itu juga bagus. Yang kedua, cleaning. Artinya cleaning itu karena prosesnya panjang, ada kemungkinan DOC itu juga membawa bibit-bibit penyakit yang belum tampak, walaupun belum tampak, mungkin di pernafasannya atau di pencernakannya. Oleh sebab itu, anjuran cleaning dengan antibiotik berspektrum luas itu sangat dianjurkan. Biasanya kalau kita program, hari pertama kita kasih air gula atau vitamin itu tadi, setelah itu 4 hari berikutnya, jadi hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari kelima, biasanya kita cleaning dengan antibiotik. Dengan tujuan itu tadi, pembersihan apabila ada masalah di saluran pencernakan ataupun saluran pernafasan. Makanya kita ambil antibiotik yang berspektrum luas. Karena masa DOC nanti diharapkan benar-benar sehat, sehingga apabila ada program vaksin itu akan direspon dengan maksimal oleh DOC. Jadi tolong diperhatikan bahwa cleaning ini kayaknya sepele tapi harus dilakukan. Ini banyak peternak-peternak kita, teman-teman kita itu yang sedikit mengabaikan, bahkan melupakan tanpa di cleaning. Nanti biasanya kalau sudah terjadi break penyakit, baru dikasih pengobatan. Makanya anjuran kita cleaning di hari kedua sampai hari kelima itu sangat perlu. Itu ya mungkin selain yang jarang diperhatikan oleh peternak. Selain nanti secara manajemen brooding gimana yang dulu sudah kita bahas, itu secara manajemen pemeliharaan. Tapi secara pemberian vitamin dan antibiotik itu yang sering dilupakan oleh teman-teman kita. Makanya sekali lagi, tolong cleaning di awal itu dilakukan. Kita ambil spektrum luas, biasanya kalau kita anjurkan biasanya kandungan entero ya, enrofloxacin itu kita gunakan. Oke, mungkin itu sedikit informasi tentang awal apa yang kita lakukan apabila DOC datang. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan peternak, khususnya peternak layer. Tetap semangat, semoga usaha jenengan berkembang semua, dan mohon untuk sekali lagi, ini DOC ini benar-benar pondasi dasar, harus benar-benar diperhatikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.